Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat, kita akan baca bersama ayat 1 dan 2. Satu Korintus 4 asal 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Dapat saudara? Kita akan baca bersama. 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dan saya akan bacakan yang ketiga. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Saudara melayani sesuatu, saya merenungkan saudara dalam diri saya atau mungkin dalam diri manusia lain, disadari tidak disadari, kita melakukan apa yang disebut pelayanan. Apakah saudara menyadari itu? Sadar tidak sadar kita melakukan apa yang disebut pelayanan. Belum tentu konteksnya positif, tetapi bisa juga konteksnya negatif. Saya dan saudara bisa melayani dengan konteks positif, saya dan saudara bisa melayani dengan konteks negatif. Demikian juga manusia secara umum. Artinya saudara, kalau saya melihat diri saya sendiri, saya punya perut. Kehidupan saya bisa mengutamakan pelayanan saya untuk melayani perut saya. Ya. Jadi apa yang menjadi tujuan dan cita-cita hidup saya itu supaya perut saya itu senantiasa bahagia. Melalui apa yang saya makan, melalui apa yang saya nikmati, saudara. Atau yang lain. Atau yang lain. Tidak tahu, mungkin masing-masing kita mempunyai struggle yang berbeda. Meskipun kita tahu itu bukan satu bagian pelayanan yang bisa positif, itu bisa menjadi bagian yang negatif, saudara. Tetapi di sini kita tadi membaca, saudara, apa yang menjadi bagian daripada tulisan Rasul Paulus. Dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Paulus menuliskan di dalam tulisannya agar orang di Korintus, mungkin bahkan orang lain yang mengenal Paulus dan teman sekerjanya itu akan memandang mereka itu sebagai hamba-hamba Kristus. Paulus tidak menghambakan kepada dirinya sendiri dengan pelayanannya. Pelayanan Paulus bukan pelayanan independen atas nama Paulus. Tetapi Paulus ingin orang tahu yang dia lakukan itu adalah untuk melayani Kristus. Karena dia melihat bagaimana terjadi perpecahan juga di Korintus yang mengkelompok dan mengkelompok. Tetapi justru Paulus sendiri yang memulai jemaat di Korintus itu mengatakan, aku tidak memiliki pelayanan sendiri. Ini bukan pelayananku. Ini adalah pelayanan Kristus. Dan aku menghamba kepada Kristus. Itu sebetulnya luar biasa, saudara, bagi saya. Jikalau saudara saya ini melayani Tuhan Yesus Kristus melalui kekayaan anugerah, itu yang saudara layani sebetulnya Tuhan Yesus Kristus. Yang saya layani Tuhan Yesus Kristus. Dan seharusnya saya lebih takut dan lebih gentar, bukan kepada Iskandar, Gogor, dan Pak Andi, lebih takut dan lebih gentar kepada Tuhan Yesus Kristus.
Kalau saya lebih kental kepada Tuhan Yesus Kristus, saya akan lebih beres hubungannya dengan Gogor. Saya akan lebih beres hubungannya dengan Iskandar. Saya akan lebih beres hubungannya dengan kalian. Kalau saya menghamba kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan demikian juga saudara. Kalau saudara menghambakan diri saudara kepada Tuhan Yesus Kristus melalui jemaat yang dimana saudara ada, pelayanan saudara akan lebih beres. Apa yang saudara lakukan akan lebih beres. Dan akan lebih nikmat. Lebih enjoyable, saudara. Tapi kalau masing-masing sudah memakai namanya sendiri, ini pelayanannya Yusika, ini pelayanannya Gogor, ini pelayanan Iskandar, dan ini pelayanan siapa, saudara? Itu yang firman Tuhan melalui Paulus mengingatkan kita untuk tidak terjadi. Untuk tidak terjadi. Dan kembali di sini diingatkan, sebetulnya yang saya dan saudara layani adalah Kristus. Terlibat atau tidak terlibat secara langsung ya, di dalam pelayanan. Saudara involve secara aktif atau tidak aktif di dalam pelayanan. Saudara, kalau saudara menyadari siapa diri saudara, siapa diri saya, orang Kristen, saudara juga orang Kristen, kita sudah dimiliki oleh Kristus. Firman Tuhan berkata, kamu sudah dibayar, harganya mahal. Muliakanlah Allah dengan dirimu, saudara. Jadi di atas segala keinginan saya, di atas daripada segala keinginan saudara yang kita terus dari waktu ke waktu seolah-olah bertempur, saudara, kita harus ingat. Jikalau saya dan saudara orang Kristen yang sudah dimiliki oleh Kristus, itu seharusnya yang menjadi prioritas kita. Itu yang seharusnya menjadi prioritas saya, prioritas saudara. Belum tentu saudara akan aktif di gereja. Saudara bisa melayani Kristus di dalam keluarga saudara. Saudara bisa melayani Kristus di dalam pekerjaan saudara. Tetapi titik tolak, motif yang paling dasar mengapa saya dan saudara melakukan apa yang kita lakukan itu semuanya balik kepada karena saya dan saudara dimiliki oleh Kristus. Seperti saat ini, misalkan, saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman dan saya bersiap. Samantha bisa melayani Tuhan Yesus Kristus dengan menjaga anak-anak agar saya bisa bersiap. Demikian juga kalau nanti Samantha perlu waktu untuk belajar nyiapin sekolah minggu. Saya bisa melayani Tuhan Yesus Kristus dengan menjaga anak-anak agar anak-anak tidak mengganggu Samantha. Itu hanya satu contoh yang begitu sempit. Dan contoh-contoh lain banyak, saudara. Yang saudara bisa bawa, saudara bisa aplikasikan di dalam kehidupan ini. Jadi tidak harus saudara involve di dalam ministry yang konstan. Saudara menjadi hamba Kristus, bukan. Dimanapun saudara, kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah hamba-hamba Kristus. Jadi saya dan saudara tidak lagi seharusnya menghambakan kepada keinginan kita lagi. Kalau tadi Pak Titus mengatakan 98%. Meskipun Pak Titus tahu dia orang Kristen. Pak Titus tahu hamba Kristus kan ya. Istilahnya begitu saudara. Tetapi pengakuannya dia 98%. Menghamba kepada dirinya sendiri saudara. Itu hanya satu contoh yang relevan. Itu hanya satu contoh yang jujur. Tetapi saya juga pernah katakan kepada Pak Titus jadi orang Kristen aja sudah mustahil. Saya jadi orang Kristen sudah mustahil. Tidak mungkin gitu. Kalau bukan karena anugerah Tuhan Yesus. Jadi kalau Pak Titus mau hidup jadi orang Kristen, ya katakan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, saya struggle, saya tiap kali sampai saat ini masih menghidupi 98% mengikuti keinginanku sendiri Tuhan Yesus Kristus. Tetapi aku mau Tuhan Yesus Kristus rubah, besok menjadi 97, minggu depan menjadi 80, dan berkurang. Kalau jatuh lagi, datang lagi sama Tuhan Yesus Kristus. Selama saya dan saudara masih di dalam daging ini, saudara,
kita masih berjuang. Sebagian kita lemah dan sering jatuh. Oleh karena itu, jika tadi Gokal mengatakan betapa indahnya sebetulnya persekutuan yang kita miliki. Saudara datang, saudara diingatkan, saudara disegarkan, saudara. Oleh Nelson, kata kita di-charge lagi, saudara. Itu indah. Kita mengetahui kita lemah. Kita mengetahui kita banyak kekurangan. Kita menyadari kita perlu persekutuan. Tapi kita juga harus menyadari untuk datang ke persekutuan juga banyak tantangannya, saudara. Ya. Tidak semua orang merasa easy untuk pergi ke persekutuan. No. Kita harus menyadari itu. Tapi jikalau itu motif yang jujur dari hati saudara, katakan kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi struggle saudara, katakan. Agar Tuhan Yesus bukakan jalan untuk kebaikan hamba-hambanya, untuk kebaikan kita, untuk pertumbuhan iman kita, untuk menjadi dewasa. Kan? Tidakkah itu yang kita rindukan di dalam persekutuan? Tidakkah itu yang kita rindukan di dalam kehidupan Kristen, bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia, saudara? Adalah satu kedewasaan iman. Sehingga kembali sebetulnya, baik Paulus, baik Apolos, baik Petrus, baik kita yang melayani Tuhan Yesus, kita semua sebetulnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang saya dan saudara lakukan. Sehingga saya dan saudara, demikian juga Paulus saat itu, adalah melayani Yesus Kristus. Adalah melayani Yesus Kristus. Kalau saya pengen ke restoran, apa tidak boleh? Ya boleh gitu. Kalau saya mau piknik, apa tidak boleh? Ya boleh gitu. Justru itu akan lebih indah, saudara. Saya menyadari bahwa ini adalah berkat Tuhan. Saya diberikan sedikit uang untuk bisa menikmati restoran. Saya diberikan uang untuk bisa jalan-jalan, saudara. Tapi jikalau itu sudah kita rangkul menjadi keinginan kita, mau tidak mau ini harus aku miliki, saudara. Kita tidak bisa lagi menikmati sebagai hamba-hamba Kristus. Kita tidak bisa lagi berbicara kepada manusia yang lain, menceritakan keindahannya, bagaimana kita bertamasya di dalam anugerah Kristus. Bagaimana kita pergi ke restoran, menikmati indahnya makanan, enaknya makanan, dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, kembali sebetulnya, yang melandasi saya dan saudara melakukan apa yang kita lakukan, titik tolaknya harus kembali sebetulnya. Saya melakukan itu, saudara melakukan itu karena saya adalah hamba Kristus, saudara adalah hamba Kristus. Kemungkinan channelnya tidak langsung ke sana. Melalui pekerjaan saudara, melalui bos saudara, melalui bos saya, melalui anak kita, melalui suami kita, melalui istri kita, channelnya akan berbelok kepada Kristus. Apapun yang kita lakukan. Dan orang akan melihat. Akan melihat saya, akan melihat saudara sebagai pribadi Kristen yang memang hamba Kristus. Bukan sebagai orang Kristen yang hanya berakting, saudara. Sehingga kembali di sini, waktunya saya dan saudara bertumbuh. Waktunya orang Kristen di dunia pun untuk terus bertumbuh. Dan kalau kita lanjutkan, saudara, kepada Paulus dipercayakan rahasia Allah. Luar biasa. Kepada Paulus dipercayakan rahasia Allah. Rahasia Allah. Bagaimana Allah mau mengasihi saya dan mengasihi saudara dan mengasihi dunia ini, saudara, yang sudah bejat, yang sudah tercengkeram di dalam dosa, mau memberikan Yesus untuk mati agar saya dan saudara bisa diselamatkan. Itulah rahasia yang luar biasa sampai saat ini, saudara. Itu rahasia, saudara. Rahasia yang luar biasa. Dan untuk hidup mengikuti kehendak Kristus, itu pun rahasia. Itu pun rahasia. Ya. Tidakkah saudara mungkin pernah bertanya kepada diri saudara sendiri, kenapa saya harus melakukan seperti apa yang di Alkitab? Ya. Kok saya tidak bisa bebas lagi sekarang?
Itu rahasia, saudara. Itu rahasia. Kehidupan rohani orang Kristen. Ya. Banyak orang Kristen yang tahu bagaimana seharusnya hidup sebagai orang Kristen sesuai dengan Alkitab. Tetapi mereka juga banyak yang tidak menerima rahasia rohani tersebut. Ya. Dan bila saat ini, jika rahasia itu diberikan kepada saya, rahasia itu diberikan kepada saudara, agar kita tidak hanya mengerti, kita mau menerimanya dan kita mau melakukannya, agar kita menjadi Kristen yang memang bukan di atas paper, bukan di atas paper, saudara. Tidakkah saudara merasa sakit kalau anak kita itu, saudara, yang sudah dewasa tetapi masih seperti anak kecil melulu, saudara? Ya. Seharusnya umur 30, 35, saudara, mikirin keluarga. Enggak, masih mainnya ke sini, ke sana, saudara. Masih pengennya beli candy, saudara. Sakit kepala, saudara, sebetulnya. Tidakkah saudara sakit kepala menjadi orang Kristen juga tidak bertumbuh, saudara? Ya. Itu juga rahasia. Itu rahasia, saudara. Menjadi orang Kristen yang dewasa itu ada rahasia tentang kerajaan surga. Karena dikatakan di sini, saudara, banyak rahasia di dalam Tuhan Yesus yang saya dan saudara harus bertumbuh. Mysteries of God. Dan salah satunya di sini, bagaimana firman Allah itu merupakan kebodohan bagi dunia. Ya. Pemberitaan tentang salib itu merupakan kebodohan bagi dunia. Kok Allah mau menjadi manusia? Nggak mungkin dong. Dan mau mati, saudara. Kembali itu rahasia. Rahasia Allah. Yang secara manusia duniawi, firman Tuhan katakan, tidak sanggup kita mengerti. Tidak sanggup kita mengerti. Tetapi jika Roh Kudus berbicara kepada manusia itu, dan manusia itu diberikan kesempatan untuk mau menerima apa yang Roh Kudus nyatakan atau tidak, disitulah saatnya orang tersebut, saudara, diberikan kesempatan. Demikian juga saya dan saudara, setelah kita jadi Kristen mau kemana gitu, saudara? Kan udah diselamatkan. Ada pertanyaan yang indah, saudara, mengatakan, apa sih kehendak Tuhan bagiku? Apakah sih kehendak Tuhan bagi Pak Titus, bagi Ibu Fatima, dan bagi yang lain? Pertama, kehendak Tuhan itu jelas sekali di Alkitab, agar kita diselamatkan. Dan kedua, kita yang sudah diselamatkan, saudara bisa baca kembali nanti dari Korintus awal, kita dikuduskan. Saya dan saudara hidup di dalam kekudusan Tuhan Yesus. Itu kehendak kedua sebelum saya dan saudara memikirkan mau melayani di Afrika, mau melayani di Indonesia dan sebagainya, saudara. Mau melayani di Diamond Bar. Ada kekudusan. Jikalau saya dan saudara mengejar kekudusan, saya dan saudara akan lebih bisa sensitif. Apa kehendak Tuhan secara lebih personal lagi kepada saya dan kepada saudara. Kalau kita sudah merasa cukup, saya sudah jadi orang Kristen, kita tidak peduli lagi dengan kehidupan kekudusan, misteri kembali, rahasia. Kita susah untuk melihat rahasia Allah yang begitu dalam itu, saudara. Susah. Jikalau saya dan saudara mau dikuduskan lebih lagi, rahasia bagaimana hidup sebagai orang Kristen itu akan lebih terbuka di mata kita, saudara. Ya. Akan lebih terbuka di mata saya, akan lebih terbuka di mata saudara. Sehingga akhirnya, saya dan saudara yang dipercayai pelayanan, seperti Paulus, dia tidak akan menyalahgunakan pelayanannya. Dia tidak akan menyalahgunakan kehidupan Kristennya, saudara. Itu dasarnya. Saya tidak akan menyalahgunakan kehidupan Kristen saya. Saudara tidak akan menyalahkan kehidupan Kristen saudara.
Saya akan masih jatuh, saya akan masih berbuat salah, yes. Garanti, ya. Saya akan masih berdosa, garanti, saudara. Garanti. Tetapi permasalahannya, adakah setiap kali saya tahu saya melakukan satu kesalahan, saya mau kembali kepada Tuhan? Ampuni saya, Tuhan. Ya. Rubah saya, Tuhan. Saya diberikan kesempatan melayani. Saya bisa masih salah, saudara, mengatakan sesuatu di hadapan saudara. Ya. Jangan kira saya akan berkata 100% mulus, perfect. Saya suatu saat bisa berkata salah. Ya. Tetapi adakah saya sanggup mengakui kesalahan saya? Apakah saya sanggup untuk mau minta maaf kepada saudara dan minta pengampunan Tuhan Yesus Kristus? Sehingga dari situ kita akan tetap menjadi hamba-hamba Kristus yang bisa dipercaya. Bukan berarti sempurna kembali. Bukan berarti sempurna. Karena dikatakan di situ, saudara, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ternyata Pak Titus hidupnya dapat dipercayai sebagai hamba Kristus. Saya demikian juga, Gogor dan saudara yang lain. Karena kita menyadari, saya masih bisa jatuh. Saya masih bisa salah. Tapi begitu saya jatuh dan saya salah, jangan saya lari ke belakang tembok. Karena salah satu biggest enemy adalah pride. Kita tidak mau disalahin, saudara. Ya, tidak mau disalahin. Kita tidak mau terbuka untuk mengakui kesalahan kita. Itu salah satu masalahnya manusia tidak bertumbuh ke next level. Salah satu bagian. Jikalau saudara mau mengakui apa yang saudara buat salah, saya mau mengakui apa yang saya buat salah, Tuhan akan pimpin ke next level. Tapi selama saya dan saudara tidak bisa melihat misteri bagaimana hidup sebagai orang Kristen itu, Yesus telah mati bagi kita, saudara. Apalagi yang mau kita pegang sendiri sih? Ya. Apalagi yang saya mau pegang sendiri. Saudara mau pegang sendiri. Tidak ada sebetulnya. Tetapi itu yang terjadi saat ini di dunia kekristenan. Bukan hanya di San Bernardino, saudara. Dan biarlah itu, saudara, menjadi bagian yang indah yang saya boleh renungkan, saudara boleh renungkan. Sehingga Paulus sendiri akhirnya mengatakan, who cares? Siapa yang mau judge saya? Siapa yang mau judge saya? Karena bagiku mati adalah Kristus. Keuntungan. Meskipun dia katakan dia sendiri nggak ngerti dirinya, dia masih bisa berbuat salah. Saudara masih bisa berbuat salah, saya masih bisa berbuat salah. Tetapi kita memiliki satu kejelasan. Kalau saya berbuat salah, saudara mau berbuat salah, jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Dan saudara akan lihat bagaimana saudara akan ditumbuhkan, saya akan ditumbuhkan menjadi manusia Kristen, hamba-hamba Tuhan yang lebih dewasa. Hidup saudara, tensi saudara akan lebih cool down, saudara. Kenapa terkadang tensi ini tidak mau cool down? Karena pride kita too stiff. Ya. Kita begitu bersikeras terhadap pride kita. Sedangkan kita lupa, kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita sudah dibayar oleh Kristus, kita hamba Kristus, tetapi kita melayani diri kita sendiri, saudara. Sebelum saya lebih mau bertumbuh menyerahkan hidup ini, Tuhan, inilah aku hambamu, rubah aku, pangkas aku Tuhan, trim aku Tuhan, seperti pohon itu akan lebih indah lagi. Terkadang menyakitkan, saudara. Proses pertumbuhan itu terkadang menyakitkan untuk lebih indah. Seperti bunga mawar yang harus ditrim, saudara. Just humble surrender. Itu yang saya dan saudara harus lakukan. Dan kita akan melihat bagaimana rahasia Allah itu tidak akan dimengerti oleh dunia. No. Tidak akan dimengerti oleh manusia di luar kekristenan.
Tidak akan dimengerti sebelum mereka menerima Yesus. Dan Roh Kudus akan tinggal diam di dalam orang itu. Dan orang itu mulai terbuka bisa melihat rahasia kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah ini saudara, jikalau orang lain tidak menerima saudara, jikalau orang lain tidak mengerti apa yang saudara lakukan, rahasia. Rahasia. Bukan sesuatu yang kita perlu geleng-geleng kepala. No, nggak perlu. Ya mereka nggak ngerti. Kita ngerti karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, dan Roh Kudus itu menolong kita mengerti tentang hal-hal kealahan. Kalau tidak, ya tidak ngerti. That's different. Dan jikalau saat ini saya dan saudara kembali melalui Paulus diingatkan kita melayani Tuhan Yesus, dan biarlah selamat masing-masing, kita juga boleh bertumbuh sebagai hamba-hamba Kristus. Amin.